Nonton terus YouTube Edilais Channel. Nonton terus YouTube Edilais Channel. Ada konten pendidikan, ada konten musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Edilais Channel bersama Abah Kujang Sari. Cengban. Cengban jeung sangar. Sangat. Coba. Oke. Terus 2 hari ya, udah 2 hari kita kedatangan para legend. Legend. Jadi alhamdulillah saya K224 udah kedatangan Kang Yongki ya. Ya, Kang Yongki. Dari Marbita ya. Marbita. Terus kedatangan juga Ipom ya. Baik. Ipom. Ipom Mulansari. Ya. Kebetulan tuh mereka nanti kan ada event itu Pak. Betul. Event nikah Dila. Ya. Betul. Hasilnya tanggal kalau nggak salah Desember ya. Bulan Desember. Betul. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang udah mampir ya Pak ya. Betul. Udah mampir ke AK224, ke Kang Yongki Marbita sama Teh Ani. Ya. Terus Kang Edi, Kang Edoy sama Cek Edi. Betul. Terus sama Pak He juga, Ya. sama Teh Wiwin. Ya. Terus Kang Dedi, pokoknya jangan lupa nanti Kang Dedi mampir ke sini lagi ya ke AK224. Makasih banyak. Siap. Berapa buat Bayangkari ya? Berapa buat malah Bayangkari ya. Oke. Iya. Sekarang saya ini pingin nanya ini nih, teman-teman juga kan banyak yang nanya soal espresso. Betul. Jadi pingin tahu lah gimana caranya bikin espresso. Oh, kalau masalah espresso, nanti ada salah satu teman saya, sahabat ya, Sahabat. yang bisa memaparkan masalah itu. Tapi kalau nanya sama saya, apa itu espresso? Espresso itu ngabeledug gue pokoknya mah. Itulah. Maksudnya kumang ngabeledug teh kumang. Pokoknya mah begitu wansut ngabeledug. Gitu we lah. Kita yang lebar. Ngomong siapa nanti yang bakal jadi bintang tamunya buat nerangin espresso? Oh, ini rekan saya di perkopian namanya Regi. Itu dia di perkopiannya hampir 10 tahun lebih lah dia. Sama Edilais Channel dan AK224. Oke, sama saya sekarang udah ada Kang Regi yang mau nerangin soal espresso. Nah, terima kasih ya udah datang ke AK224. Sama-sama. Ini ada teman-teman nih yang ingin tahu gimana caranya buat espresso. Terus kira-kira nanti rasa yang didapat dari espresso itu seperti apa? Nah, kalau prinsip dasar si espresso mah sebenarnya cara penyeduhan kopi dengan bertekanan gitu kan. Jadi Kopi bertekanan. jadi si espresso itu ekstrak dari si kopinya itu. Jadi dia tuh cara penyeduhannya dengan dipres. Adapun yang kayak gitu, adapun yang sama nih kayak misalkan aeropress. Ya. Cuman kalau misalkan aeropress dia sedikit lebih light rasanya daripada si espresso. Gitu. Ya kalau si espresso dia penyeduhannya dengan bertekanan tinggi. Penyeduhannya dengan bertekanan tinggi. Jadi dia diambil ekstrak kopinya. Diambil ekstrak kopinya. Ya, saripati dari si kopinya lagi. Saripati dari kopinya. Sobat Blazer. Terus tadi rasa yang didapatnya seperti apa nanti rasanya? Kalau standar rasa di si espresso itu sebenarnya ada sama aja nih. Ada asam, manis, sama pahit. Jadi Asam, manis, pahit. ya tiga parameter rasa ini memang harus ada di dalam si espresso. Jadi nggak bisa kayak misalkan asamnya nggak ada, manisnya nggak ada, cuma pahit aja nih. Ya itu masih masuk di kategori espresso yang belum maksimal lah kalau buat saya tuh gitu. Jadi tetap aja espresso itu harus ada 3 parameter rasanya. Jadi Espresso harus ada 3 parameter rasanya. asam, manis, sama pahitnya. Harus ada itu semuanya. Harus ada. Dan kalau misalkan bikin espresso yang menurut saya yang enak dan bagus gitu, si 3 parameter rasa ini tuh nggak tabrakan gitu Bang. Jadi manisnya balance, nggak tabrakan sama si manisnya ini, asamnya nggak terlalu tinggi juga, pahitnya juga nggak terlalu tinggi. Kang Regi kan tadi udah ini ya, udah dijabarin sama Kang Regi kalau ukuran yang ideal untuk espresso itu ada 3 variabel tadi kan ya.
ada manisnya, ada asamnya, ada pahitnya. Semua itu harus ada di balance. satu cup itu. Oh, gitu. Manis, asam sama pahit harus balance ya? Ya. Ada dalam satu. Ada satu cup si espresso itu. Keren. Terus gini, lagi mau nanya juga nih, kalau misalnya kan dalam espresso itu ada istilah one shot sama double shot. Nah, itu definisi one shot sama double shot itu seperti apa? Terus kalau misalnya ini nih, apakah semua jenis kopi kira-kira bisa dibuat espresso nggak? Oh ya. Kalau istilah one shot sama double shot itu tuh kalau di espresso lebih ke takaran. Lebih ke Takaran per saji per cup itu. Kalau misalkan one shot, kalau misalkan ngikutin standar dari si SCA, Iya ya. dia tuh ada di 25 mili sampai 35 mili per cup ya. Per cup ya. Kalaupun yang double shoot, dua kalinya dari total yang barusan, jadi 50 sampai 70 mili. 50 sampai 7 mili double shoot. Kalau one shoot 25 mili sampai 35 mili takarannya. 25 mili sampai 30 mili takarannya ya. Takaran per cup ya. Kalau misalkan pertanyaannya semua kopi bisa dibikin espresso sih, jawabannya bisa. Dari Arabica, Robusta sampai Liberica yang kayak gitu itu semua bisa. Prinsipnya bisa dibikin espresso semua. Cuman tergantung lagi ke seleranya lagi nih orang-orang. Ada yang suka Arabica, misalkan dia suka asam nih. Kalau misalkan kecenderungan si Arabica memang asam kan, di espressonya pun otomatis pasti lebih asam dari biasanya. Cuman ada toleransinya lagi nih, balik lagi ada toleransi keasaman dari si espressonya itu. Jangan sampai espressonya terlalu asam tuh kan jadinya malah jadi asin ya kadang. Gitu. Nah itu juga nggak bagus. Yang tadi ya. Harus balance tetap. Kalau misalkan Robusta, dia kecenderungannya tuh pahitnya tuh lebih intens tuh, lebih kerasa pahitnya. Semua jenis kopi kan bisa diekspresikan ya. Ingat yang tadi kan kalau Arabica sama Robusta itu bisa, cuman nanti tinggal kadarnya yang harus balance. Ya, tinggal kalibrasinya aja, mungkin kalau barista tuh nyebutnya kalibrasinya aja yang harus dibikin pas buat tiap jenis kopi ya. Karena kan sebenarnya kan kalau Arabica tadi kan lebih asam. Terus Robusta lebih pahit. Ya. Jangan sampai tuh jadinya asamnya juga terlalu tinggi, malah jadi ke asin. Ya. Terus jangan sampai juga si Robusta tuh pahitnya juga terlalu tinggi juga. Gitu. Kebanyakan di pasaran kan Robustanya malah pahit aja tuh, nggak ada manis, nggak ada asam juga malah. Kebanyakan di pasaran kayak gitu sekarang tuh. Ini kira-kira nih Sobat Laser udah pada paham belum? Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan nanti bisa langsung melalui DM langsung atau bisa nanti kasih komen di channel Edelight Channel ya, di infonya. Sekali lagi, aduh makasih banyak ya udah membantu kita, udah ngejelasin ke teman-teman semuanya soal espresso. Kami Mudah-mudahan kali ini tetap sukses dan jangan kapok nanti berkunjung lagi sini ya kakak. Siap Kang. Oke, makasih kali ya. Sami-sami. Minum dulu espresso. Cus dulu dong. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Edelight Channel dan Abah Kopi Bujang. Thank you.